Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anida Oktriani Nur Fatha dengan NPM akhir 011 Program Studi Agrotechnopreneur dalam memenuhi tugas review application image processing. Di sini saya mereview sebuah jurnal yang berjudul Sistem dalam Penyortiran Tomat dengan Image Processing menggunakan metode deteksi RGB. Jurnal ini dibuat oleh saudara Ihsan Nugraha Putra Mukti, Dr. Anda Suwandi MSI, dan Hertiana Bethaningtyas STMT. Di dalam jurnal ini terdapat abstrak, pendahuluan, latar belakang, yang di dalamnya merupakan penjelasan daripada tomat itu sendiri. Tomat merupakan salah satu buah hortikultura yang mengalami perubahan warna menuju proses kematangannya. Perubahan warna pada tomat dapat diamati secara langsung oleh mata. Pada umumnya, warna tomat muda berwarna hijau dan perlahan menjadi merah. Lalu, image processing menjadi solusi mendapatkan nilai warna pada tomat yang matang. Nilai ini didapat dari proses mendeteksi nilai RGB, red, green, and blue, pada warna tomat. Faktor cahaya dan tingkat sensitivitas kamera pada webcam berpengaruh dalam pengambilan data pada tomat. Nah, pemasaran panen tomat yang baik siap didistribusikan ke pasar tradisional atau supermarket. Selanjutnya ada batasan masalah. Nah, di dalam batasan masalah jurnal ini terdapat salah satunya pemrosesan image processing hanya menggunakan simulasi dengan software MATLAB 2013. Lalu mengambil data gambar dengan webcam 5 megapiksel resolusi 640 x 480 mengikuti referensi data pakar tomat dan lainnya. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah di dalam jurnal ini yaitu bagaimana merancang sistem otomatis penyortiran buah tomat dengan proses image processing untuk mengetahui matang, setengah matang, dan mentahnya buah tomat dilihat dari warna dengan metode deteksi RGB. Lalu ada tujuan. Tujuan di dalam jurnal ini yaitu untuk memanfaatkan image processing dalam mengidentifikasi keadaan suatu objek yaitu tomat itu sendiri hanya dari warna atau warna citra. Selanjutnya, landasan teori. Landasan teori ini terdapat dari penjelasan tomat, yaitu tomat atau Lycopersicum esculentum adalah tumbuhan keluarga Solanaceae. Biasa dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Tomat dapat dikonsumsi langsung sebagai buah maupun diolah sebagai sayuran. Untuk membedakan jenis tomat, buah, atau sayur dapat dilihat dari bentuk dan ketebalan kulitnya. Tomat buah berbentuk agak lonjong dan memiliki kulit agak tebal, sedangkan tomat sayur memiliki bentuk bulat dan berkulit tipis. Nah, jenis tomat ini juga yang digunakan pada penelitian adalah tomat sayur. Nah, selanjutnya pengolahan citra digital. Pengolahan citra digital ini merupakan sebuah ilmu yang mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan perbaikan kualitas citra. Dengan kata lain, pengolahan citra adalah kegiatan memperbaiki kualitas citra agar mudah diterjemahkan oleh manusia atau mesin, yaitu komputer. Nah, di dalam pengolahan citra digital ini terdapat beberapa citra, yaitu citra grayscale, citra binar, citra warna yaitu RGB. Lalu ada metode perbandingan kadar warna, yaitu deteksi RGB. Dan selanjutnya ada perancangan sistem. Perancangan sistem ini dimulai dari mulainya akuisisi citra, pre-processing, ekstraksi ciri, klasifikasi, keputusan, dan selesai. Dan selanjutnya ada penilaian pakar. Pakar tomat adalah orang yang mengerti tentang tingkat kematangan buah tomat itu sendiri, seperti orang pertanian dan perkebunan yang meneliti perkembangan buah tomat. Nah,
Selanjutnya ada proses akuisisi citra. Akuisisi citra ini membutuhkan kondisi webcam dan buah tomat yang berada dalam ruang lingkup pengambilan. Dan selanjutnya ada pre-processing, ada thresholding, ada cropping, ada ekstraksi ciri, lalu klasifikasi, implementasi interface pada sistem, hasil akhir sistem, dan parameter performansi. Dan selanjutnya ada waktu komputasi. Selanjutnya ada analisis data dan pembahasan. Analisis data itu yang merupakan pembuatan atau perancangan sistem dan implementasi program memerlukan MATLAB 2013A dengan algoritma pemrograman yang telah dirancang. Lalu ada alur pengujian. Nah, terdapat 3 dari jenis pengujian yang dilakukan menggunakan metode deteksi RGB, yaitu salah satunya pengujian untuk mengetahui akurasi dan waktu komputasi sistem yang didapat dari pengaturan kondisi cahaya dan jarak. Tahap pertama dilakukan dengan jarak pengambilan citra 20 cm pada kondisi intensitas cahaya 30 sampai 40 sampai 70 dan 70 sampai 110. Lalu ada hasil pengujian dan analisis. Hasil pengujian ini sistem terhadap kondisi pencahayaan dilakukannya berdasarkan kondisi pencahayaan yang dilakukan saat pengambilan data uji dan pengaturan jarak capture. Selanjutnya ada hasil pengujian sistem terhadap perubahan parameter jarak, hasil pengujian sistem terhadap preprocessing, dan ada akurasi sistem berdasarkan preprocessing. Dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, dengan penggunaan metode perbandingan kadar warna RGB ini yang dilakukan, dari hasil pengujian dapat diambil beberapa kesimpulan. Salah satunya memanfaatkan image processing pada tomat dapat diidentifikasi dari kadar warna yang terdapat dalam citra. Tingkat akurasi sistem terbaik terdapat pada pengujian dengan jarak 50 lux dan 150 lux dengan kondisi terang dan pre-processing dengan nilai akurasinya adalah 88% dan waktu komputasi rata-rata adalah 4,5 sekon. Lalu, penggunaan pre-processing cukup mempengaruhi akurasi sistem. Dibuktikan dengan perbedaan yang cukup signifikan dari hasil perhitungan akurasi penentuan kadar warna dengan pre-processing sebesar 88,67% dan menggunakan pre-processing sebesar 66,67%. Selanjutnya ada saran. Nah, dalam setiap penelitian pasti ditemukan kendala-kendala yang butuh kajian lebih mendalam dalam penyelesaiannya. Untuk saran yang akan berkaitan dengan penelitian ke depannya, salah satunya itu pengkondisian cahaya harus pada rentang yang lebih kecil karena sedikit perbedaan intensitas cahaya mempengaruhi hasil akhir. Lalu melakukan preprocessing dengan metode lain yang lebih efektif. Kondisi terang dibatasi lebih detail. Untuk penelitian selanjutnya disarankan pada ruang tertutup dengan jumlah intensitas cahaya yang sama dan melakukan pengujian pada mesin otomatis dan aplikasi Android untuk mendapatkan akurasi yang lebih baik. Mungkin itu saja informasi dari review jurnal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.